judi, kayak hasil jual homer, kayak hasil ngelakuin perbuatan haram. Aneh pengen kayak dia. Gak bisa, salah. Jangan contoh yang begitu, jangan. Kenapa? Karena yang namanya perkara yang haram gak bakal bikin kita jadi sukses. Balik lagi, punya guru makanya. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai dia aja maksiat kaya, dia aja maksiat punya istri, dia aja maksiat banyak temennya. Aneh mau contoh dia aja. Tanya guru kita, boleh gak contoh dia? Jelas-jelas gak boleh, apalagi itu haram. Gak bakal bisa. Karena yang namanya kaya sebab judi itu gak bakal bikin kita sukses. Yang ada ujung-ujungnya bikin kita jadi stres ya. Tulis tuh, judi kagak bakal bikin kita sukses. Yang ada bikin kita stres. Ya. Tinggalin. Ya kan Nabi bilang, kullu ma nahaitukum fajtanibuhu. Setiap apa yang aneh larang, buru-buru tinggalin. Wa ma amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Rahmatnya Nabi. Tapi kalau apa yang aneh perintahin, ente kerjain deh yang ente mampu. Ngaji tuh gak seminggu kan kita ngaji. Kapan ngajinya? Malam Sabtu doang, sama malam Selasa, semampu kalian. Tuh. Tapi giliran urusan maksiat, fajtanibuhu, jauhin buru-buru. Ya. Ada tuh banyak orang cerita sama anak pribadi juga, diantaranya cerita katanya aneh capek hidup kagak bener. Aneh capek begini-begini mulu. Ya. Cuman apa? Cuman ketika kita kasih jawaban dia nggak mau ikutin. Nah ini salahnya dia. Nah, misalkan dia nanya, gimana ya? Aneh ini hidup udah bosan banget, masalah mulu, utangnya banyak, orang tua ngomel mulu. Aneh jawab sama dia misalkan, kalau antum pengen hijrah, antum perbaikin sholat, antum perbaikin akhlak, antum cari pergaulan yang baik. Ya. Jadi jawab, kayaknya aneh nggak bisa dah. Itu bestie banget tuh aneh, tongkrongan itu tuh nggak bisa aneh tinggalin. Aneh kan? Mau benar, mau hijrah dari yang buruk ke yang baik, dikasih tahu ente perbaikin pergaulan, tapi di jawabannya apa? Gak bisa. Ntar aneh mutusin silaturahim katanya. Wajib mutusin silaturahim sama orang yang ngajak kita buat maksiat. Jangan ditemenin. Dalam salah satu kitab dikatakan, kalau bala Allah Ta'ala turun saat itu, maka yang soleh pun kena saat itu. Kenapa? Karena dia nemenin orang yang lagi maksiat sama Allah. Makanya gak sedikit teman kita di situ lagi apa itu? Ya nauzubillah ngisep ganja, makai narkoba. Kita kumpul sama dia. Kalau lagi digerebek ngikut nggak kita? Ikut tuh. Ya. Tuh makanya sebutannya begitu. Ya. Yang kedua, aneh bilangin lagi tuh, sama nasihatnya. Antum kalau pengen hijrah, tinggalin alatnya. Kalau itu judi, berarti kan handphonenya. Pindahin kalau mau hijrah, handphonenya jual lah, ganti lah. Kalau itu pergaulan yang bikin kita jadi maksiat sama Allah, tinggalin pergaulannya ya. Itu tuh harus dikerjain. Ya, sampai-sampai kalau dia dinasehatin gitu dia ngejawab. Dia curhat sama aneh perihal utang judi gitu. Aneh, Ustaz aneh pengen cerita, kenapa? Aneh punya banyak utang. Aneh tobat, nyesel segala macem. Aneh nasehatin misalkan, ya udah ente hijrah sama Allah, minta doa sama Allah untuk kelarin masalah antum. Tapi dia nggak mau. Dia maunya apa? Aneh nggak butuh nasihat untuk saat ini. Ntar aja nasehatin kalau utangannya udah kelar. Aneh butuh duit. Ujung-ujungin duit, ya kan? Kan lucu ya. Antum pengen jalan keluar. Sedangkan Allah sendiri bilang dalam Quran, wa man yattaqillaha yaj'alahu mahrajan min haitsu la yahtasib. Ya, di ayat Qurannya itu disebutkan begitu. Orang yang tawakal sama Allah, orang yang berserah diri sama Allah, nanti Allah berikan sama dia jalan keluar. Makanya itu jawabannya yang benar. Kalau antum cerita sama anak perihal kayak tadi itu, kata hidupannya susah, orang tua ngomel mulu, utangannya banyak. Jawaban kalau orang ngasih jawaban, antum perbaikin sholat, ikutin. Jangan langsung statementnya, aneh butuhnya duit nih, bukan itu kan. Justru antum dekat sama Allah, ntar Allah kirim orang buat bantu antum ngelunasin itu utang. Jadi jangan jadikan statement kita di pikiran kita tuh makhluk nomor 1. Jangan. Kalau punya utang, gue udah punya tujuan nih. Sama Fulan pasti bakal bantu gue. Dia orang baik. Kalau gue punya utang, gue bakal minjem duit sama dia. Batal. Gak bakal dibantu. Iya.
Syaratnya gimana? Syaratnya antum cerita dulu sama Allah, doa sama Allah, baru nanti kemudian dengan wasilah kita udah laporan sama Allah, insya Allah tuh kita minjem sama orang, orang bantu kita. Atau kita nggak minjem pun, Allah yang langsung membantu kita melewati orang lain. Ya, jadi statementnya begitu ya. Jangan kamu dahulukan makhluk daripada Allah, karena itu nggak akan menyelesaikan urusanmu. Tapi kita dahulukan Allah, dan insya Allah setelah itu Allah bakal menyelesaikan urusan kita. Ya.